Wow, super sensasional. Mads Hilgers bikin gempar kota Manchester. Fans Garuda Auto bangga melihatnya. Menantikan detik-detik duel super seru pemain timnas Indonesia Mads Hilgers versus winger Man United Marcus Rashford di Liga Eropa. Bakal dikantongin. Ayo kasih paham Rashford Bang Hilgers. Bawa hasil positif dari Old Trafford dan bikin bangga fans timnas Indonesia. Yes, mantap, alhamdulillah, top. Kabar gembira bikin kaget. Tak pernah menduga sebelumnya. Setelah insiden cedera parah hantam kiper andalannya di Barcelona Ter Stegen, pelatih Hansi Flick mendadak langsung hubungi agen kiper timnas Indonesia Martin Paes dari FC Dallas. Dan siap merekrutnya karena kualitas hebatnya. Jadi harapanku, di sisi lain memang Presiden La Liga Javier Tebas mengkonfirmasi bahwa Barcelona bisa rekrut kiper walaupun di luar jendela transfer. Bagaimana hal ini bisa terrealisasi? Wow, kejutan besar menghampiri. Fans timnas Indonesia auto full senyum mendengarnya. Mendadak pemain keturunan Grade A, Kevin Dix mau akhirnya dinaturalisasi timnas Indonesia karena berteman sangat dekat dengan Mads Hilgers. Jadi harapanku, mantap ini. Bisakah hal ini terrealisasi? Simak semua spekulasi besar yang bisa bikin kita semua full senyum mendengarnya. Ini dia, akhirnya semua terbongkar jelas. Di balik solid dan kompaknya seluruh punggawa timnas Indonesia baik lokal maupun diaspora, ternyata ada sosok pemain super istimewa yang rela selalu lakukan hal ini demi timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana hal ini bisa membuat tim tak pernah digoyahkan oleh isu dari pembenci-pembenci timnas? Ini dia penjelasan lengkapnya. Akhirnya terjawab sudah. Teka-teki besar langkah super cerdas PSSI. Kapan sebenarnya timnas Indonesia akan berhenti berburu pemain keturunan? Arya Sinulinga mengungkap alasan mengejutkan yang bisa mengubah masa depan sepak bola kita. Simak semua detailnya di sini. Yes, alhamdulillah. Fans Garuda Muda full senyum mendengarnya. Jelang pertandingan melawan Maladewa nanti malam, Kapten Timnas U20 Indonesia beri kabar baik dari skuad. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana hal ini akan menjadi kunci kesuksesan dan mengubah nasib tim di laga perdana nanti malam? Ini baru top. Langkah super gemilang. Timnas U20 Indonesia siap hadapi Maladewa dengan percaya diri. Bahkan pemain berbahaya lawan sudah ditandai. Apa rahasia strategi mereka untuk menggagalkan ancaman lawan dan menciptakan kemenangan gemilang di laga nanti malam? Simak semua detail lengkapnya di sini. Ini baru top. Langkah super gemilang. Timnas U20 Indonesia siap hadapi Maladewa dengan percaya diri. Bahkan pemain berbahaya lawan sudah ditandai. Apa rahasia strategi mereka untuk menggagalkan ancaman lawan dan menciptakan kemenangan gemilang di laga nanti malam? Simak semua detail lengkapnya di sini. Di luar dugaan, bikin heboh publik ASEAN. Timor Leste menjadikan Indonesia sebagai tolok ukur utama perkembangan sepak bola mereka, bukan Thailand atau Vietnam. Apa yang mendorong keputusan berani ini dan bagaimana hal ini bisa mengubah dinamika sepak bola di Asia Tenggara ke depan? Simak semua detailnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Wow, super sensasional. Mads Hilgers bikin gempar kota Manchester. Fans Garuda Auto bangga melihatnya. Menantikan detik-detik duel super seru pemain timnas Indonesia Mads Hilgers versus winger Man United Marcus Rashford di Liga Eropa. Bakal dikantongin. Ayo kasih paham Rashford Bang Hilgers. Bawa hasil positif dari Old Trafford dan bikin bangga fans timnas Indonesia. Calon bek timnas Indonesia Mads Hilgers akan menghadapi pertandingan yang menarik pada tengah pekan ini di Liga Eropa. Hilgers yang bermain untuk FC Twente akan bertandang ke markas Manchester United di Old Trafford
pada Kamis 26 September 2024. Pertandingan ini sangat berarti bagi FC Twente yang sudah lama tidak berkompetisi di level Eropa. Bagi Mads Hilgers, laga ini juga istimewa karena ia berpotensi menjadi pemain pertama dari timnas Indonesia yang bermain di Liga Eropa jika proses naturalisasinya berjalan lancar. Beberapa waktu lalu, Mads Hilgers dan Liano Reijnders telah menghadiri sidang paripurna di DPR RI dan dalam waktu dekat keduanya akan mengucapkan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia. Mads Hilgers sendiri merupakan bek tengah yang memiliki kaki kanan yang kuat dan bisa bermain di posisi bek tengah sisi kanan. Dalam posisi tersebut, Mads Hilgers kemungkinan akan menghadapi duel langsung dengan winger kiri Manchester United, Marcus Rashford. Pertarungan ini tentu akan menarik untuk disaksikan apakah Rashford dapat mengalahkan Hilgers atau sebaliknya, Hilgers yang mampu mengatasi Rashford sepanjang pertandingan. Mads Hilgers memiliki peluang besar untuk membuat Rashford kesulitan, terutama karena Rashford sedang mengalami masa sulit. Pemain berusia 26 tahun itu belum menunjukkan performa terbaiknya dengan hanya mencetak 1 gol dalam 5 pertandingan di Premier League musim ini. Yes, mantap, alhamdulillah, top. Kabar gembira bikin kaget. Tak pernah menduga sebelumnya. Setelah insiden cedera parah hantam kiper andalannya di Barcelona Ter Stegen, pelatih Hansi Flick mendadak langsung hubungi agen kiper timnas Indonesia Martin Paes dari FC Dallas dan siap merekrutnya karena kualitas hebatnya. Jadi harapanku, di sisi lain memang Presiden La Liga Javier Tebas mengkonfirmasi bahwa Barcelona bisa rekrut kiper walaupun di luar jendela transfer. Bagaimana hal ini bisa terrealisasi? Simak semua penjelasan lengkapnya di sini. Tim raksasa Liga Spanyol Barcelona menghadapi masalah besar setelah kiper andalan mereka, Marc-Andre Ter Stegen, mengalami cedera serius saat melawan Villarreal pada 22 September 2024. Ter Stegen diprediksi absen dalam waktu lama, membuat Barcelona harus mencari solusi cepat untuk posisi penjaga gawang. Dengan kiper cadangan yang minim pengalaman, spekulasi muncul bahwa Barcelona mungkin akan mencari kiper baru. Salah satu nama yang muncul adalah Martin Paes, kiper FC Dallas berusia 26 tahun. Rumor ini beredar setelah akun ID Extra Time di media sosial menyebutkan bahwa Barcelona bisa merekrut Paes dengan biaya relatif murah, sekitar USD 5 hingga 2 juta atau sekitar 7 hingga 3 miliar. Paes dinilai sebagai kiper berkualitas yang bisa menjadi solusi jangka panjang bagi Blaugrana. Barcelona memang memiliki opsi mendatangkan kiper baru di luar jendela transfer jika cedera Ter Stegen terbukti jangka panjang sebagaimana diizinkan oleh regulasi La Liga. Presiden La Liga Javier Tebas telah mengonfirmasi bahwa Barcelona bisa merekrut pengganti darurat jika cedera tersebut serius, meskipun pemain yang didatangkan tidak harus penjaga gawang. Bagi Martin Paes, kesempatan bergabung dengan klub sebesar Barcelona tentu menjadi lompatan besar dalam karirnya. Di FC Dallas, Paes telah membuktikan kemampuannya dan menarik minat klub Eropa seperti Empoli. Dengan usia yang masih muda dan gaji yang terjangkau, Paes menjadi opsi yang menguntungkan bagi Barcelona yang tengah menghadapi masalah anggaran. Jika rumor ini terwujud, perjalanan Martin Paes dari MLS menuju Camp Nou akan menjadi salah satu cerita menarik di dunia sepak bola. Kini semuanya tergantung pada keputusan Barcelona, apakah mereka akan memilih Paes sebagai pengganti sementara Ter Stegen. Wow, kejutan besar menghampiri. Fans timnas Indonesia auto full senyum mendengarnya. Mendadak pemain keturunan Grade A, Kevin Dix, mau akhirnya dinaturalisasi timnas Indonesia karena berteman sangat dekat dengan Mads Hilgers. Jadi harapanku, mantap ini. Bisakah hal ini terrealisasi? Simak semua spekulasi besar yang bisa bikin kita semua full senyum mendengarnya. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, baru-baru ini menjadi perhatian publik setelah terlihat saling mengikuti akun Instagram dengan Mads Hilgers. Koneksi ini langsung menarik perhatian netizen. Kevin Dix adalah pemain berkualitas yang saat ini berkarir di klub
terkemuka Liga Denmark, FC Copenhagen. Sebetulnya pemain berusia 27 tahun ini bukanlah wajah baru dalam spekulasi naturalisasi PSSI. Dia sebelumnya masuk dalam daftar pemain yang dipertimbangkan bersama Jordi Amat dan yang lainnya. Namun proses naturalisasi untuk Kevin Dix belum terlaksana. Kini rumor tentang kemungkinan dirinya bergabung dengan skuad Garuda semakin menguat, terutama setelah keputusan Mads Hilgers untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Netizen pun meramaikan berita ini melalui komentar di postingan terbaru Mads Hilgers, menunjukkan antusiasme mereka terhadap hubungan antara kedua pemain tersebut. Beberapa komentar mengekspresikan harapan bahwa Dix mungkin tidak menolak kesempatan untuk bermain bagi timnas Indonesia dan menganggap interaksi mereka sebagai pertanda positif. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI pun juga mengungkapkan bahwa mereka sedang bernegosiasi untuk mendatangkan pemain keturunan dengan reputasi besar. Pertanyaannya kini adalah, apakah Kevin Dix adalah pemain yang dimaksud? Waktu akan menjawab perkembangan selanjutnya mengenai isu ini. Ini dia, akhirnya semua terbongkar jelas. Di balik solid dan kompaknya seluruh punggawa timnas Indonesia baik lokal maupun diaspora, ternyata ada sosok pemain super istimewa yang rela selalu lakukan hal ini demi timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana hal ini bisa membuat tim tak pernah digoyahkan oleh isu dari pembenci-pembenci timnas? Ini dia penjelasan lengkapnya. Bek kanan timnas Indonesia, Sandy Walsh, dianggap memiliki peran penting di luar lapangan bagi timnas Indonesia. Ia berfungsi sebagai penghubung untuk pemain diaspora yang baru bergabung dengan tim. Pernyataan ini disampaikan oleh Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, yang mengungkapkan betapa beruntungnya skuad Garuda memiliki sosok seperti Sandy Walsh. Kami sangat beruntung memiliki Sandy Walsh karena ia menjadi jembatan bagi pemain diaspora baru agar dapat beradaptasi dengan pemain lainnya, kata Arya Sinulinga dalam sebuah video di YouTube. Sandy Walsh, yang bermain untuk KV Mechelen, telah membantu Martin Paes yang baru saja bergabung dengan timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan menjadi rekan sekamar Sandy, Martin Paes mampu beradaptasi dengan cepat dalam skuad merah putih dan tampil impresif dengan membantu tim meraih 2 hasil positif. Aksi Sandy Walsh mendapatkan perhatian dari netizen yang menganggap bahwa ia telah mengambil alih peran Mark Klok. Sebelumnya, Mark Klok dikenal sebagai penghubung bagi pemain keturunan yang baru bergabung. Tetapi perannya kini telah berganti, karena gelandang Persib Bandung tersebut sudah lama tidak mendapatkan panggilan dari pelatih Shin Tae-yong. Akhirnya terjawab sudah. Teka-teki besar langkah super cerdas PSSI. Kapan sebenarnya timnas Indonesia akan berhenti berburu pemain keturunan? Arya Sinulinga mengungkap alasan mengejutkan yang bisa mengubah masa depan sepak bola kita. Simak semua detailnya di sini. PSSI sedang aktif mencari pemain keturunan Indonesia di luar negeri atau pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini PSSI sedang dalam proses naturalisasi 2 pemain yang bermain di Liga Belanda, yaitu Mads Hilgers dari FC Twente dan Eliano Reijnders dari PEC Zwolle. Keduanya dijadwalkan akan diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada 30 September 2024. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Mads dan Eliano berpotensi melakoni debut mereka untuk timnas Indonesia pada laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung bulan depan. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Setelah naturalisasi kedua pemain ini selesai, PSSI masih berencana untuk menambah 1 atau 2 pemain lagi. Hal ini disampaikan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga dalam siniar bebas di kanal YouTube-nya. Arya menyebut bahwa PSSI sedang berdiskusi dengan beberapa pemain keturunan lainnya dan kemungkinan proses naturalisasi berikutnya bisa dimulai pada bulan Oktober sehingga pemain tersebut bisa bermain pada November. Ketika ditanya sampai kapan PSSI akan terus mencari pemain diaspora, Arya menegaskan bahwa pencarian akan berlanjut hingga timnas Indonesia tidak lagi membutuhkan pemain tambahan.
Arya menjelaskan bahwa Ketua PSSI Erick Thohir menginginkan total 150 pemain dari kelompok usia U15 hingga senior untuk memastikan regenerasi pemain berjalan lancar. Menurut Arya, kebutuhan pemain senior di timnas saat ini masih kurang, sehingga PSSI mencari pemain yang bisa mengisi kekosongan tersebut. Kalau pemain lokal sudah cukup untuk mengimbangi, kita tidak perlu pemain diaspora. Namun, jika kita masih membutuhkan, tentu kita akan merekrut pemain keturunan, jelas Arya. Ia juga menambahkan bahwa meskipun para pemain ini bermain di luar negeri, mereka tetap memiliki darah Indonesia, sehingga tidak bisa dianggap sebagai pemain asing. Yes, alhamdulillah. Fans Garuda Muda full senyum mendengarnya. Jelang pertandingan melawan Maladewa nanti malam, Kapten Timnas U20 Indonesia beri kabar baik dari skuad. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana hal ini akan menjadi kunci kesuksesan dan mengubah nasib tim di laga perdana nanti malam? Pemain Timnas U20 Indonesia Donny Tri Pamungkas memberikan kabar positif menjelang pertandingan melawan Maladewa. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Madia pada hari Rabu 25 September hari ini. Laga tersebut menjadi pertandingan pertama bagi kedua tim di grup F dalam kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025. Donny menyampaikan bahwa persiapan tim berjalan lancar tanpa hambatan. Sebagai kapten, ia menegaskan bahwa seluruh pemain dalam kondisi prima dan siap tampil maksimal di lapangan. Persiapan berjalan dengan baik dan semua pemain dalam kondisi baik. Insya Allah besok kami akan memberikan yang terbaik, ujar Donny. Donny juga menambahkan bahwa latihan Timnas U20 Indonesia lebih difokuskan pada pemulihan fisik sebelum menghadapi Maladewa. Tim ini baru saja menyelesaikan pemusatan latihan di Korea Selatan. Setelah kembali dari Korea, fokus utama kami di minggu pertama adalah memulihkan fisik karena setelah pertandingan besok, kami hanya memiliki 1 hari istirahat. Jadi itulah yang menjadi fokus kami, jelas Donny. Setelah pertandingan melawan Maladewa, Timnas U20 Indonesia masih akan melakoni 2 laga lagi, yaitu menghadapi Timor Leste dan Yaman. Ini baru top. Langkah super gemilang. Timnas U20 Indonesia siap hadapi Maladewa dengan percaya diri. Bahkan pemain berbahaya lawan sudah ditandai. Apa rahasia strategi mereka untuk menggagalkan ancaman lawan dan menciptakan kemenangan gemilang di laga nanti malam? Simak semua detail lengkapnya di sini. Pemain Timnas U20 Indonesia Donny Tri Pamungkas optimis menjelang pertandingan melawan Maladewa. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Madia Jakarta pada hari Rabu nanti malam. Laga ini merupakan pertandingan pertama grup F dalam babak kualifikasi Piala Asia U20 2024. Donny Tri merasa percaya diri karena beberapa alasan. Pertama, timnya telah melakukan evaluasi mendalam tentang kekuatan tim Maladewa. Donny bahkan menyebut bahwa ia sudah mengenali pemain lawan yang dianggap berbahaya dan timnya sudah mempersiapkan strategi untuk mengantisipasinya. Kami sudah mengevaluasi Maladewa. Mereka memiliki beberapa pemain yang cukup berbahaya dan kami sudah siap mengantisipasi hal tersebut, ujar Donny. Alasan kedua adalah kepercayaan Donny kepada rekan-rekan satu timnya. Sebagai kapten, ia yakin semua pemain akan berusaha keras dan memberikan yang terbaik dalam pertandingan. Kita harus tetap optimis untuk pertandingan besok. Semua pemain akan memberikan yang terbaik, bekerja keras, dan insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik, tambah Donny. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, juga berbagi rasa optimis yang sama. Ia menyatakan bahwa persiapan tim sudah berjalan dengan baik dan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan melawan Maladewa. Persiapan kami semakin baik hingga saat ini dan kami siap mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang dimulai besok melawan Maladewa. Mudah-mudahan kita bisa lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina nanti, ucap Indra Syafri. Nah gini dong mantap. Keputusan sangat cerdas.
Indra Syafri tegaskan tidak akan remehkan lawan-lawan timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Apa yang ia ketahui tentang ancaman tersembunyi yang bisa menggagalkan impian mereka? Timnas U20 Indonesia akan berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Stadion Madia Senayan pada 25 hingga 29 September 2024. Pelatih Timnas Indra Syafri menegaskan bahwa ia tidak akan meremehkan lawan-lawan yang akan dihadapi anak asuhnya. Timnas U20 Indonesia berada di grup F bersama Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Dalam konferensi pers, Indra Syafri mengungkapkan bahwa ia telah memilih 23 pemain untuk bertarung di kompetisi ini. Sebagian besar dari mereka adalah pemain yang turut mengantarkan timnas menjadi juara di ASEAN Cup U19 2024. Sebelumnya, timnas U20 Indonesia telah menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan dari 28 Agustus hingga 2 September 2024. Mereka mengikuti turnamen melawan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Setelah itu, tim melanjutkan persiapan akhir di Bali selama 14 hari, melakukan simulasi pertandingan dan internal game untuk mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Setelah dari Korea Selatan, kami melakukan persiapan akhir di Bali selama 14 hari dengan simulasi pertandingan dan internal game, jelas Indra Syafri. Setelah dari Bali, tim langsung berangkat ke Jakarta. Indra Syafri memastikan bahwa timnya siap untuk bertanding dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Ia menekankan bahwa setiap lawan yang akan dihadapi adalah tim yang berkualitas dan mereka semua pasti ingin tampil sebaik mungkin. Karena itu, ia menekankan pentingnya fokus pada setiap pertandingan yang akan dihadapi. Kami tidak menganggap enteng tim manapun. Semua tim yang hadir di sini adalah yang terbaik, apalagi ini kualifikasi Piala Asia U20 2025, tegas Coach Indra. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Maladewa terlebih dahulu pada 25 September 2024, kemudian Timor Leste pada 27 September 2024, dan terakhir Yaman pada 29 September 2024. Indra Syafri menekankan bahwa fokus tim adalah menyelesaikan setiap pertandingan satu persatu. Fokus kami sekarang adalah menghadapi pertandingan satu persatu, mulai dari Maladewa, lalu Timor Leste, dan terakhir Yaman, pungkas Indra Syafri. Di luar dugaan, bikin heboh publik ASEAN. Timor Leste menjadikan Indonesia sebagai tolok ukur utama perkembangan sepak bola mereka, bukan Thailand atau Vietnam. Apa yang mendorong keputusan berani ini dan bagaimana hal ini bisa mengubah dinamika sepak bola di Asia Tenggara ke depan? Simak semua detailnya di sini. Pelatih Timor Leste, Gopal Krishnan Ramasamy percaya bahwa menghadapi timnas Indonesia U20 dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan menjadi indikator penting untuk menilai kemajuan sepak bola di negaranya. Gopal mengaku bahwa dia pasrah dalam bersaing dengan timnas Indonesia U20 di kompetisi ini. Sebelumnya saat Piala AFF U19 2024, Timor Leste juga berada dalam grup yang sama dengan Indonesia dan mengalami kekalahan telak 2-6. Meski demikian, Timor Leste menjadi satu-satunya tim yang berhasil mencetak gol ke gawang Indonesia dalam pertandingan tersebut. Pertemuan dengan Indonesia sudah menjadi hal yang biasa bagi kami, ungkap Gopal dalam wawancaranya. Dia menambahkan bahwa mereka menganggap Indonesia sebagai patokan untuk menilai perkembangan sepak bola di Timor Leste. Sejarah pertemuan antara Indonesia dan Timor Leste di kualifikasi Piala Asia U20 cukup panjang. Pada tahun 2022, keduanya bersaing dalam kualifikasi Piala Asia U20 2023, di mana Indonesia menang dengan skor 4-0. Indonesia berhasil menjadi juara grup dan melanjutkan ke putaran final, sementara Timor Leste hanya menempati posisi ketiga. Sebelumnya lagi, pada kualifikasi Piala Asia U20 2020 yang berlangsung pada 2019, Indonesia di bawah asuhan Fakhri Husaini mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-1.
Pada kualifikasi Piala Asia U19 2018, Indonesia juga menang 5-0 atas Timor Leste meski akhirnya gagal lolos ke putaran final karena berada di peringkat ketiga grup.